Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di Dapur Mas Brewo. Oke, langsung aja. Hari ini saya akan berbagi ke kalian beberapa menu rice bowl yang cocok banget untuk dijadikan menu jualan. Oke, langsung pertama kita akan buat ayam kuluyuk. Nanti kita akan buat 5 menu ya. Pertama ini ayam kuluyuk. Ini ada sekitar 500 gram dada ayam tanpa tulang, yang tanpa tulang ya, 500 gram yang tanpa tulang. Ini kita akan potong-potong seperti ini, dipotong-potong dadu tapi agak besar. Kemudian kita akan marinasi dulu. Ini saya akan marinasi dengan kecap Inggris sekitar 2 sendok makan, kemudian ada kecap ikan sekitar 2 sendok makan juga. Kemudian ini ada minyak wijen ya, 1 sendok makan, dan juga kecap asin. Kecap asinnya saya pakai yang soy sauce ya. Kemudian ini saya tambahkan 1 butir telur, dan juga saya pakai ada 1/4 sendok teh baking powder, sama ini ada maizena dan tepung terigu. Ini total nanti sekitar 9 porsi. Kita akan marinasi dalam kulkas kurang lebih sekitar 30 menit. Kayak gini ya. Kemudian setelah 30 menit kita akan goreng. Digoreng sampai ayamnya matang. Karena ini potongannya nggak terlalu besar, jadi ini paling kita butuh waktu sekitar 7-8 menitan gitu. Digoreng semuanya. Kemudian ini saya akan potong-potong cabai merah dan cabai hijau yang besar, yang teropong itu, tapi sudah diambil bagian dalamnya, sudah diambil bijinya, sudah dibuang. Kemudian kita tambahkan juga di sini, kita siapkan ada daun bawang, sama kita tambahkan wortel. Jadi kuluyuk itu kata lainnya dari asam manis ya. Kalau misalnya kalian buat asam manis, beberapa orang itu kalau di Chinese restoran itu biasanya nyebutinnya, ada beberapa yang nyebutinnya ayam kuluyuk gitu. Kita siapkan juga, ini ada bawang putih cincang, saya butuh 2 siung bawang putih cincang. Kemudian ini ada jahe kita iris tipis-tipis aja supaya nanti nggak ganggu pada waktu dimakan. Kalau nggak diiris tipis-tipis, kalian boleh geprek aja, jadi bisa dibuang nanti. Kemudian ini kita siapkan juga ada bawang bombay, irisannya seperti ini aja. Ada yang bilang ayam koloke, ada yang bilang ayam kuluyuk, ada yang bilang ayam asam manis, jadi namanya banyak istilahnya. Next kita siapkan saus-sausannya. Ini ada saus tomat dan saus sambal, kemudian kecap ikan, dan juga kecap Inggris. Jadi nanti nggak PR pada waktu kita masak, tinggal kita cemplungin aja. 2 sendok makan minyak wijen, jadi kita prepare di depan gitu. Kemudian ini saya tambahkan cuka atau boleh diganti dengan perasan jeruk lemon, 1 sendok makan aja. Dan juga lada bubuk. Lada bubuknya saya kasih agak banyak, 1 sendok makan. Kemudian ini saya tambahkan sedikit kaldu bubuk dan juga gula pasir. Gula pasirnya sekitar 2 sendok makan. Ada asamnya, ada manisnya ya pastinya. Dan juga ini saya tambahkan Maggi seasoning. Maggi seasoningnya saya kasih sekitar 2 sendok makan. Dan kecap asin. Kemudian kita siapkan minyak, boleh tambahkan margarin supaya lebih gurih. Kalau misalnya nggak ada, kalian skip juga nggak apa-apa, nggak masalah. Pertama ini kita masukkan bawang bombay dan jahe. Kita tumis sampai berbau harum. Kemudian masukkan juga bawang putihnya tadi yang udah dicop. Langsung aja kita masukkan saus-sausan yang udah kita siapkan di awal tadi. Kemudian kita masukkan carrot atau wortel.
Wortel akan kita masak sampai setengah matang. Ini saya tambahkan air sekitar 500 ml ya. Air masuk, ditunggu sampai mendidih. Kalau wortelnya udah dicek setengah matang, kalian boleh masukkan daun bawang, kemudian bawang bombay. Jadi bawang bombaynya tadi ada yang ditumis di awal, ada yang dikasih di belakang, supaya masih ada beberapa yang masih ada tekstur bombaynya gitu ya, ada keras-kerasnya gitu. Nah, baru kita masukkan ayam yang udah kita goreng di awal tadi. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Sesimpel ini ya, segampang ini. Untuk packagingnya boleh kalian pakai paper bowl yang kecil yang ukuran 350 atau 360 sih itu ya, atau yang agak besar 500 ml atau 650. Tapi pastikan juga dengan budget jualnya juga ya. Kalau misalnya 350 itu kan paling kecil, jadi kalian boleh pakai itu, bisa dapat banyak gitu. Next, untuk resep selanjutnya kita punya ayam kung pao. Ini salah satu bestseller juga di catering saya, karena memang seenak itu rasanya. Ini ada 500 gram dada ayam, sama dengan yang tadi ya, yang ayam kuluyuk. Kita potong-potong dadu yang agak besar. Kemudian ini kita akan marinasi dulu. Diaduk-aduk. Bumbu marinasinya itu ya sudah dituliskan di situ, atau kalian boleh cek di deskripsi, di kolom deskripsi. Semuanya saya taruh di situ. Ini kita tambahkan maizena. Kemudian ini ada kecap manis. Kita akan marinate selama kurang lebih 15-30 menit. Sementara waktu kita siapkan bawang bombay, bawang putih, dan juga jahe. Hampir sama ya, bumbunya itu hampir mirip dengan ayam kuluyuk tadi. Cuma nanti untuk saus-sausannya tuh agak beda di situ. Ini kita juga iris tipis-tipis. Jahe ini ya, jahenya udah dikulitin, kemudian kalian iris tipis-tipis. Kemudian kalau ayam kung pao itu dia pakai ini cabai kering, cabai yang udah dikeringin gitu, cabai yang besar atau yang kecil tapi yang udah dikeringin, kalian potong-potong. Kemudian ini tambahkan juga daun bawang nanti supaya aromanya lebih mantap. Untuk bahan sausnya kalian boleh lihat itu ya, ada kecap asin atau soy sauce, ada kecap ikan, kecap Inggris, saus tiram, minyak wijen. Saya juga pakai Maggi seasoning. Kemudian saya pakai saus tomat juga. Kalau untuk ayam kuluyuk atau asam manis tadi kan sausnya lebih banyak, saus tomat dan saus sambal lebih banyak. Kalau di sini lebih sedikit ya. Kalau kalian prepare saus-sausannya di depan itu, pada waktu masak nanti tinggal kalian campurin aja, jadi nggak usah pusing-pusing. Kayak gini, aduk-aduk lagi. Kemudian ini saya tambahkan saus tomat. Dan saya tambahkan bubuk cabai atau boleh diganti dengan bubuk paprika. Dan kecap manis. Selesai. Oh ya, ini tambahkan gula pasir. Dan Maggi seasoning. Hampir mirip ya sama ayam kuluyuk tadi ya. Oke, saus-sausannya udah selesai. Kita siapkan di sini. Kita masukkan margarin. Kemudian kita tumis bawang putih dan jahenya tadi.
kemudian masuk bombay. Ini video dicepetin ya supaya gak terlalu lama nunggunya. Kalau udah berbau harum, tambahkan daun bawang. Lalu kita masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi. Kayak gini, kemudian ini saya tambahkan air sedikit untuk matengin ayamnya lagi. Karena ini juga nggak ada tulangnya ya, bagian dada aja, daging aja. Ini udah matang ya, sekitar 7-8 menit. Kemudian saya tambahkan saus yang sudah disediakan di awal tadi, tinggal kalian campur-campur dan kasih daun bawang. Ini nggak perlu pakai micin, nggak perlu pakai kaldu-kalduan, udah enak rasanya. Tapi yang paling penting dicek rasa dulu ya. Dan kalau ayam kung pao itu biasanya dikasih tambahan kacang, bisa kacang mede atau boleh dikasih pakai kacang kupas yang besar-besar itu ya. Tapi yang udah dikupas, digoreng dulu ya, yang pasti digoreng dulu. Lalu tinggal kalian tambahkan terakhir. Nah, seperti ini penampakannya. Paper bowlnya ini saya masih pakai ukuran kecil yang 360. Tambahkan daun selada, kemudian tinggal kalian masukkan ayam kung pao-nya. Ini saya gramasi atau saya timbang sekitar 100 graman, karena ini paper bowlnya juga nggak besar, yang kecil ya. Ayam kung pao jadi. Next, untuk resep selanjutnya ini ada Korean bulgogi ya. Ini resep yang ketiga. Kita pakai daging sapi. Daging sapinya ini saya pakai daging sapi yang khas luar, yang sirloin, atau boleh pakai daging yang biasa. Kalau misalnya kalian nggak mau bingung-bingung ya, bilang aja yang pakai buat rendang gitu, biasanya kan udah tahu rendang atau buat sop-sopan. Kita iris tipis-tipis ya, dagingnya diiris tipis-tipis. Kita siapkan bumbu halusnya. Ada bombay, bawang putih, jahe. Kemudian ini saya tambahkan itu gula merah atau gula jawa. Kita tambahkan kecap asin, minyak wijen masuk. Kemudian tambahkan lada butirannya 1 sendok makan. Kita ikut blender juga. Setelah itu baru kita marinate ke daging ini, daging sapinya tadi. Kita marinasi kurang lebih sekitar 30 menit supaya ngeresep. Kemudian kita siapkan untuk side dishnya. Ini saya kasih wortel, buncis sama jagung ya. Kita potong kecil-kecil aja. Kemudian kasih buncis. Kalau misalkan mau ganti dengan kacang polong juga lebih bagus. Cuma kalau misalnya mau yang ekonomis, ganti aja pakai buncis. Sayurannya ya, ini kita belancing. Belancing itu didihkan api, kemudian masukkan wortel. Kalau udah mendidih lagi, itu udah setengah matang, langsung kalian angkat dan masukkan ke air dingin. Kemudian next ini untuk itunya, buncisnya juga sama. Kalau buncis tuh nggak terlalu lama sih ya, nggak selama wortel. Dikira-kira aja kalau misalnya udah empuk, kalian matikan, langsung kalian masukkan ke air dingin. Begitu juga dengan jagung manisnya. Nah, ini namanya mix vegetable, sudah jadi ya. Next kita akan olah dagingnya. Ini daging udah dimarinasi. Saya pakai wajan anti lengket supaya nggak lengket pastinya. Ini kita akan masak sampai dagingnya itu matang. Ini saya tambahkan minyak sedikit. Jadi kayak kita ke all you can eat atau ke Korean barbecue, Korean grill gitu, di resto-resto Korean grill atau barbecue kan pasti ada kayak gini. Ini kalian tambahkan, tadi ada garam dan sedikit kaldu saya tambahkan.
Dan juga ini saya tambahkan kecap manis. Baunya udah semerbak banget ini ya. Kemudian kalau udah matang ini saya tambahkan bombay. Karena tadi kita irisnya tipis-tipis, ini paling sekitar 5 menitan udah itu ya, udah matang ya. Makanya diusahakan pakai pisaunya yang benar-benar tajam, jadi ngirisannya itu gampang gitu ya. Kemudian saya tambahkan taburan wijen yang sudah disangrai. Nah kayak gini. Dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa atau dicek rasa. Oke, di sini saya pakai paper bowl, boleh ukuran 360 atau 500. Ini saya pakai yang ukuran 360. Per porsinya itu saya kasih, karena ini daging ya, daging sapi ya, saya kasih sekitar 70 gram. Kalau ada budget lebih atau harga lebih, boleh kalian kasih sekitar 100 gram atau lebih ya. Next, untuk menu selanjutnya kita akan buat ayam teriyaki. Untuk ayam teriyakinya ini kita akan buat sekitar 25 porsi. Jadi buat kalian yang mau buat sedikit, tinggal kalian sesuaikan aja komposisi bahannya. Ini kita akan iris tipis-tipis ayamnya. Ini ada 2,5 kg dada ayam. Saya iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian saya kasih teriyaki saus teriyaki yang sudah jadi. Tinggal kita tambahkan aja. Ini ada untuk porsi 100 ya. Ini ada sekitar 10 sendok makan saus teriyaki. Kemudian saya tambahkan saus tiram. Saus tiramnya saya kasih 4-5 sendok makan. Dan saya pakai kecap asin juga. Kecap asinnya sekitar 3 sendok makan. Dan juga lada bubuk sekitar 3 sendok teh. Kemudian saya tambahkan ada kecap manis. Kecap manisnya 4-5 sendok makan. Dan juga jahe. Ini jahe kita parut. Kalau kalian pernah nyoba saus teriyaki itu ada kayak hin-hin rasa jahenya ya. Ini kita akan aduk rata dan kita akan marinasi kurang lebih sekitar 30-1 jam di dalam kulkas. Ditutup ya. Oh ya, kemarin tuh ada yang nanya kenapa kok harus disimpan di kulkas. Nah, kalau misal di kulkas itu dia meminimalisir tercampur dengan bakteri gitu. Kalau misal di suhu ruang itu kan bisa, tapi jangan terlalu lama ya. Kalau mau lama ya kalian masukkan di kulkas. Untuk menu pelengkapnya tadi ada wortel sama ini ada kol. Jadi kita pakai wortel dan kol. Atau kalau misalkan ada lobak boleh pakai lobak juga, wortel dan lobak. Untuk saladnya ya, salad simple, salad sederhana. Ini lobak lagi, kolnya 200 gram diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian tinggal dicampurin jadi satu aja kayak gini, aduk-aduk rata. Setelah ini kita akan tambahkan mayonnaise. Mayonnaise-nya jangan terlalu banyak ya. Di sini saya tambahkan 5 sendok makan. Jadi per 100 gram tuh saya kasih 1 sendok makan mayonnaise. Tadi kan wortelnya 300, kolnya 200, jadi total 500 gram. Saya kasih sekitar 5 sendok makan mayonnaise dan juga saus sambal. Saus sambalnya saya kasih 3 sendok makan aja. Gula pasir setengah sendok makan. Dan juga ini ada 1 sendok makan perasan jeruk nipis. Kalau untuk 25 porsi ini cukup sih ya. Tinggal kalian aduk-aduk lalu masukkan kulkas.
Ini untuk saus cupnya, untuk tempatnya saya pakai saus cup yang ukuran 25 ml seperti ini, atau boleh kalian kasih di plastik clip juga nggak apa-apa, yang mana aja ya. Oke, kita akan olah ayam teriyakinya. Ini saya butuh margarin sekitar 3 sendok makan penuh. Kita lelehkan. Kemudian ini kita akan masukkan bawang bombay. Ini ada 3 buah bawang bombay ya, ukuran besar. Diiris-iris aja sesuai selera. Saya masukkan separuhnya nanti saya akan masukkan pada waktu akhirnya, pada waktu proses masak akhir maksudnya. Kita tumis sampai bombaynya berbau harum, lalu kita tambahkan bawang putih yang udah dicincang. Ini ada 6 siung bawang putih yang sudah dicincang atau dicop kecil-kecil. Kalau sudah berbau harum, kita masukkan ayam. Ini ayam tadi yang udah kita marinasi selama 1 jam, jadi lebih ngeresep. Tinggal kalian masak aja sampai matang. Ini kita masak sampai ayamnya berubah warna ya. Bedanya masakan Indonesia dengan masakan luar itu, kalau masakan Indonesia tuh prosesnya menurut saya lebih lama ya. Kalau masakan luar ada, cuman kebanyakan dimasak dengan proses yang cepat seperti ini. Ya, ini udah berubah warna, kalian boleh lihat ya, udah mendidih seperti ini karena dia ngeluarin lemak kan, jadi ada cairan lemaknya di situ. Ini saya tambahkan, ini kalian boleh sediakan di awal atau siapkan di awal atau langsung dimasukin gini juga nggak apa-apa. Ini saya tambahkan 4 sendok makan saus teriyaki, kemudian tambahkan saus tiram, kemudian ini ada kecap manis 3 sendok makan, tinggal kalian aduk-aduk seperti ini. Kemudian ini saya tambahkan kaldu bubuk sedikit, diaduk-aduk lagi, dan juga lada bubuknya sekitar 1 sendok teh ya. Diaduk-aduk lagi, jangan lupa untuk koreksi rasa. Ini kurang manis, saya tambahkan gula pasir. Dan terakhir kita masukkan bombay yang kita sisain separuh tadi ya. Ya, kayak gini. Jangan lupa ya untuk dikoreksi rasa, cek rasa kurang apa gitu ya. Misalnya kalau kurang asin atau kurang manis, tinggal kalian sesuaikan aja. Bisa jadi kan kecap yang kalian pakai atau bahan-bahan yang kalian pakai kan beda dengan yang saya pakai, jadi mungkin ada selisih rasanya dikit-dikit gitu. Jadi yang paling penting itu kalian koreksi rasa. Ini cetakan nasinya saya pakai cetakan nasi yang ukuran 200 ml atau boleh pakai yang 300 ml. Kalau ya ini kan saya pakai paper bowlnya yang kecil ya, yang ukuran 360, jadi cetakan nasi juga saya pakai yang kecil kayak gini.
Kemudian saya tambahkan selada. Selada itu selain untuk tambahan lalapan ya, itu juga bisa mempercantik masakan. Jadi kalau bisa kalian kasih, ini per porsinya saya kasih sekitar 100 gram. Dan jangan lupa tambahkan taburan wijen yang sudah disangrai. Oke, untuk resep selanjutnya, resep terakhir ini kita mau buat chicken katsu. Ini banyak yang Japanese style ya. Tadi Chinese style, masakan Cina, sekarang masakan Jepang. Habis ayam teriyaki, kita akan buat ayam katsu. Saya butuh dada ayam di sini. Ini untuk 25 porsi juga. Dada ayam ini saya iris tipis-tipis kayak gini ngirisnya. Kemudian kalau udah diiris tipis-tipis, kita akan tambahkan di sini jahe dan bawang putih yang sudah dicincang. Jahenya itu saya parut gitu untuk ngilangin bau amis dari ayamnya. Kemudian kita tambahkan kecap ikan 2 sendok makan. Ingat ya, ini untuk 25 porsi. Kalau misalkan mau buat lebih sedikit atau mau buat lebih banyak, tinggal kalian tambahkan komposisi bahannya atau dikurangin. Kemudian ini saya tambahkan minyak wijen, dan juga kecap asin. Kecap asinnya itu saya pakai yang soy sauce, kecap asin Jepang itu. Kemudian saya tambahkan lada bubuk dan juga garam. Ini kita ulet atau diaduk-aduk. Kita akan marinasi sekitar 1 jam dalam kulkas. Jadi semuanya itu perlu diproses marinasi ya. Kita siapkan di sini ada tepung terigu, baking powder, dan kaldu bubuk. Ini nanti kita akan pakai untuk balurannya sebelum kita goreng. Tambahkan lada, garam, diaduk-aduk. Ini kita aduk rata. Ini ayam udah dimarinasi ya, kasih di tepung kering yang udah dibumbuin, kasih ke air, kemudian kasih ke tepung lagi. Setelah itu kasih ke air, baru kasih di breadcrumb atau tepung roti. Ini saya pakainya tepung roti ya, bukan tepung panir. Kita pakai tepung roti yang besar-besar itu, teksturnya kayak gini ya, tepung roti ya. Kemudian tinggal kita goreng. Kalau misalnya kalian pesenannya itu pagi ya, kalian boleh goreng ini malam. Jadi malam digoreng setengah matang, baru paginya itu kalian goreng sebentar aja gitu, supaya lebih mengefisiensi waktu gitu ya. Gorengnya sampai kuning kecoklatan, karena tadi kita potongannya nggak terlalu besar, tipis-tipis ya. Ini paling butuh waktu sekitar 6-7 menit udah selesai, udah matang maksudnya sampai dalam. Kalau misalnya potongannya besar ya mungkin bisa sampai 10 menit. Kayak gini. Jangan lupa sisa gorengan berikutnya itu remahan-remahan yang ada di bawah itu kalian harus ambil, karena kalau misalnya nggak diambil, gorengan selanjutnya itu bakal membuat gosong ya, bakal buat gosong gorengan berikutnya maksudnya. Nah ini kalian ambil ya, dibuang gitu. Tinggal kalian goreng lagi seperti ini. Nah kalau misalnya udah digoreng semua, kalian tunggu agak dingin, baru nanti dipotong-potong. Jadi ini saya potong-potong. Pada waktu kita sajikan itu tinggal kita gramasi atau timbang. Untuk saladnya itu hampir sama dengan yang tadi kita buat, porsinya sama juga ya. Mayones dan juga saus sambal atau saus tomat, tergantung. Kalau misalnya untuk anak-anak ya
kita kasihnya saus tomat. Kalau misalnya untuk dewasa kita kasih saus sambal, gula pasir, dan juga perasan air jeruk lemon atau jeruk nipis. Oke, untuk pepper bowlnya ini saya pakai yang ukuran 360. Jangan lupa kasih daun selada seperti biasa, kemudian tinggal kalian tambahkan ayamnya. Ini ayamnya saya kasih sekitar 70 sampai 80 gram per porsi. Kalau misalnya mau pakai pepper bowl yang ukuran besar itu ya kalian harus isi 100 sampai 125 gram per porsi. Sesuaikan aja ya untuk harganya sama komposisi bahannya. Oke, ini adalah menu terakhir dari 5 menu rice bowl yang sudah saya share. Semoga resep-resep kali ini bisa nambahin referensi kalian. Kalau misalnya kalian mau buat untuk awal jualan, ini insya Allah bisa. Dan semangat pastinya, dicoba dulu, kalau cocok boleh kalian pakai, kalau nggak cocok ya udah nggak usah dipakai. Dan yang pasti buat kalian baru aja gabung sini, saya ucapkan banyak terima kasih. Bantu channel ini untuk lebih berkembang ya dengan cara subscribe. Kalau belum subscribe, kasih like, komen, dan juga bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.